itu apa sih? Tunggu ya, kita search dulu aja. Boleh. Kimia hijau adalah metode dalam mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya dengan tetap memungkinkan bagi industri untuk melakukan produksi barang atau jasa secara efektif dan efisien. Langkah ini dinilai bisa menjadi bagian esensial pada program komprehensif dalam upaya melindungi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar di seluruh dunia. BTW, kimia hijau juga punya 12 prinsip loh. Oh ya, apa tuh? Yuk kita cari tahu. Ayo. Kami akan menjelaskan mengenai 12 prinsip kimia hijau atau yang disebut dengan green chemistry. Yang pertama, terdapat konsep pencegahan polusi atom atau atom ekonomi. Konsep ini menekankan agar sebanyak mungkin atom dari bahan awal masuk ke dalam produk akhir. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dalam reaksi kimia. Yang kedua ada efisiensi atom, adalah konsep dalam green chemistry yang mengukur seberapa banyak atom dari bahan awal yang terintegrasi ke dalam produk akhir. Semakin tinggi efisiensi atom, semakin sedikit limbah yang dihasilkan. Tujuannya adalah mengurangi limbah dan membuat reaksi kimia lebih ramah lingkungan dan hemat sumber daya. Lalu yang ketiga, terdapat sintesis yang lebih aman. Ini adalah prinsip dalam green chemistry yang bertujuan menggunakan metode sintesis kimia yang meminimalkan atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan bahan kimia berbahaya. Tujuannya yaitu menciptakan proses kimia yang lebih aman untuk pekerja, konsumen, dan lingkungan. Yang keempat ada penggunaan pelarut yang aman dan toleran terhadap lingkungan. Itu adalah prinsip green chemistry yang menekankan pemilihan pelarut yang tidak beracun, mudah terurai, dan memiliki dampak minimal terhadap kesehatan manusia serta lingkungan. Tujuannya adalah mengurangi polusi, resiko toksisitas, dan meningkatkan keberlanjutan proses kimia. Kemudian selanjutnya ada prinsip energi yang efisien. Prinsip ini bertujuan meminimalkan penggunaan energi dalam proses kimia. Ini dicapai dengan mengoptimalkan kondisi reaksi seperti menggunakan suhu dan tekanan rendah, memanfaatkan energi terbarukan, memilih katalis yang mempercepat reaksi tanpa membutuhkan energi tinggi, dan lainnya. Tujuan ini mengurangi jejak karbon, biaya energi, dan dampak lingkungan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah menghindari bahan baku yang berbahaya. Nah, itu juga termasuk prinsip green chemistry yang menekankan penggunaan bahan kimia yang aman dan minim resiko terhadap kesehatan manusia, lingkungan, serta proses produksi. Tujuannya adalah menciptakan proses kimia yang lebih aman, mengurangi limbah berbahaya, dan melindungi pekerja serta lingkungan. Lalu, ada prinsip menggunakan katalis yang ramah lingkungan. Prinsip ini mendorong penggunaan katalis untuk mempercepat reaksi kimia dengan efisiensi tinggi dan dampak lingkungan yang minimal. Katalis ramah lingkungan dirancang agar lebih spesifik, hemat energi, dapat digunakan ulang, serta berbasis bahan alami. Dengan katalis ini, proses kimia menjadi lebih efisiensi, hemat sumber daya, dan lebih ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya ada desain produk yang lebih ramah lingkungan, adalah prinsip green chemistry yang fokus pada menciptakan produk yang aman untuk manusia dan lingkungan sepanjang siklus hidupnya. Strategi ini meliputi menghindari bahan beracun, mudah terurai, mengurangi limbah, dan menggunakan bahan terbarukan. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan. Baik, selanjutnya ada prinsip mengurangi derivatasi adalah prinsip green chemistry yang bertujuan untuk meminimalkan penggunaan langkah-langkah tambahan seperti perlindungan dan pelepasan. Nah, hasilnya adalah reaksi yang lebih hemat energi, waktu, dan bahan, sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya ada meminimalkan penggunaan pelarut adalah upaya untuk mengurangi jumlah zat kimia yang digunakan dalam berbagai proses seperti ekstraksi, sintesis kimia, dan pembersihan. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mencegah polusi, menghemat biaya, meningkatkan efisiensi, dan cara-cara untuk minimalkan penggunaan pelarut yaitu mengganti pelarut, mengurangi volume pelarut, menerapkan teknik pemisahan yang lebih efisien, menerapkan prinsip kimia hijau.
Dan contoh penerapannya ada industri farmasi, industri kimia, lingkungan, serta kesehatan dan juga ekonomi. Nah, lalu ada penjelasan mengenai analisis kimia. Analisis kimia ini adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang identifikasi, pemisahan, dan kualifikasi komponen kimia dalam suatu sampel. Sederhananya, analisis kimia digunakan untuk mengetahui apa dan berapa banyak zat yang ada dalam suatu materi. Yang terakhir ada desain kimia preventif, adalah pendekatan dalam merancang proses dan produk kimia yang lebih aman dan ramah lingkungan sejak tahap awal pengembangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah atau meminimalkan risiko bahaya yang terkait dengan bahan kimia, baik bagi manusia maupun lingkungan. Konsep utama dalam desain kimia preventif yaitu mencegah daripada mengobati, keamanan intrinsik, efisiensi atom, energi yang lebih rendah, penggunaan pelarut yang lebih aman, dan analisis siklus hidup. Manfaatnya yaitu lingkungan lebih bersih, kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih baik, biaya produksi yang lebih rendah, inovasi produk, dan contoh penerapannya adalah pengembangan obat, sintesis bahan kimia, dan desain material. Baiklah, itu penjelasan singkat mengenai 12 prinsip kimia hijau. Dan kelompok kami akan menggunakan prinsip mengenai desain produk yang lebih ramah lingkungan dan akan dikaitkan dengan global warming. Tuh habis nih, aku buang aja ah. Sampahnya jangan dibuang. Ya udah aku bakar aja. Jangan, itu nanti bisa bikin global warming. Kita kreasin aja yuk. Boleh, tapi jadi apa? Tempat pensil mungkin dari botol kan bisa. Yuk gas. Pertama, kita akan menggunting botol menjadi setengah bagian. Lalu copot stiker yang terdapat di botol ini. Lalu kita tempelkan kertas origami seperti ini. Lalu tambahkan hiasan origami sesuai keinginan. Kemudian tempel semua bagian menjadi seperti ini. Inilah hasil dari daur ulang sampah plastik menjadi tempat pensil. Kami menggunakan prinsip desain produk yang ramah lingkungan. Jadi prinsip ini merancang produk yang mempertimbangkan dampak lingkungannya pada setiap tahap pengembangan dan masa pakai produk. Tujuannya yaitu untuk mengurangi dampak lingkungan selama siklus hidup produk. Maka prinsip ini berkaitan dengan global warming. Daripada kita membakar bahan plastik yang menyebabkan efek rumah kaca atau global warming, lebih baik kita daur ulang.